teman-teman ekspor, saya akan memberikan sedikit tahapan-tahapan ekspor aquatic plant ini. Dari mulai produksinya sampai packaging sampai ke bandara lah, saya akan ini sedikit saja. Dimulai dari saat produksi ekspor itu harus berkesinambungan. Jadi tahapannya itu kita harus memenuhi standar kuota mereka. Jadi di mana kita ambil untuk ditanam dengan baik tanpa penyakit. Nah, tahapannya itu satu, kita tanam dari benih, kita tanam, kita besarkan, dan kita perlakukan dalam setiap minggunya itu ada perlakuan treatment untuk pengobatan untuk menghilangkan hama atau penyakit. Nah, setelah ditanam sudah cukup untuk dipanen, ya bahasa kita sekarang itu panen lah. Kalau nah sudah cukup untuk panen, kita panen itu dipanen, kemudian dibersihkan. Di sini ada ruang-ruang untuk pembersihan hasil panen. Nah, baru kemudian disesuaikan dengan permintaan, disortir, sebutnya sortir ya, sortase. Itu dari ada yang memang customer itu minta dalam bentuk batang atau loose, bisa juga dalam bentuk bundle atau bentuk pot. Nah, itu yang kita sortase, itu sesuai permintaan. Dimana pada saat di pencucian itu ada beberapa negara yang harus dengan treatment kimia. Itu tidak boleh sama sekali tidak treatment, karena mereka tidak mau ada hama masuk ke tempat mereka. Nah, setelah disortir sesuai dengan permintaan, ada yang itu, barulah kita mulai tahap packing. Packing itu tanaman yang sudah dibersihkan, sudah disterilkan lah, barulah kita packing dalam plastik. Masuk ke box styrofoam, masuk lagi ke dalam karton box. Itu paling penting. Jadi yang paling penting itu ada di mana kita harus kontrol kualitasnya. Ya, karena di sana itu tidak ada ampun kalau sudah ada hama penyakit yang masuk di sana, karena akan dibakar, dan itu akan masuk beritanya ke karantina bahwa CP ini tanamannya dibakar karena kena penyakit ini. Nah, itu kita akan di blacklist nantinya. Jadi harus hati-hati di hama penyakit yang tidak diperbolehkan di negara tujuan. Dan itu untuk negara tujuan itu membutuhkan dokumen ya. Kita di tahapan setelah packaging itu kita butuh dokumen untuk ekspor. Di mana dokumen untuk ekspor itu di aquatic plant itu dibutuhkan phytosanitary certificate. Itu yang diterbitkan oleh badan karantina. Jadi akan diterbitkan phyto bahwa tanaman atau aquatic plant yang dikirim ini tidak ada penyakitnya. Nah, itu aja tahapan yang gambaran sedikit tahapan untuk ekspor tanaman aquatic plant ini. Tips untuk mendatangkan buyer atau kita mendapat customer di luar itu, kalau saya bilang itu anak-anak muda itu paling gampang. Anak-anak muda paling gampang. Karena mereka menguasai teknologi. Bisa cukup dengan upload video atau foto, tapi jujur, sebenarnya jangan ambil dari orang lain, ngambil foto orang atau video dari orang kita kirimkan, itu jangan pernah. Kita kirim sebanyak mungkin kemanapun. Apalagi sekarang ini kan banyak disebut grup atau komunitas tanaman air ya, atau aquascape itu, masuk aja ke grup itu, kita tawarkan. Jadi jangan pernah menyerah lah kalau dibilang gitu, wah kita tawarkan ini dia nggak mau, jangan. Karena saya pribadi, untuk anak saya yang kebetulan yang mengerjakan ini anak saya, anak umur 22 tahun lah sekarang ini ya. Anak saya perempuan, dia yang masarkan. Nah, itu tipsnya untuk mereka. Satu, saya bilang 1 minggu 100 email harus kirim. 1 minggu 100 email. Dari mungkin ada ribuan email, mungkin satu yang hanya customer yang bisa masuk.
Jadi makanya saya tadi bilang bangga dengan pekerjaan kita. Anak muda jago di IT, silakan di IT. Teman-teman ekspor, kami CP Swimi itu berencana itu mempunyai rencana yang ada dua, sebenarnya dua. Satu itu rencana kemitraan di produksi plasma, di mana anak-anak muda itu bisa mengembangkan produk yang diinginkan oleh pasar kami, dia bisa untuk produksi itu, jadi ada kemitraan. Satu, yang kedua itu di pasar ekspor, di mana kami ini hanya mengirim atau ekspor itu hanya dalam satu negara, itu satu kota. Jadi ada peluang untuk teman-teman ekspor itu untuk kerjasama dengan kami, di mana bisa beli barang dari kami dengan harga kami kasih harga kami. Nah, teman-teman itu bisa itu. Untuk rencana besarnya, saya harapkan itu Indonesia ini maju. Di mana untuk maju itu Indonesia butuh anak-anak muda untuk menjadikan aquatic plant ini menjadi nomor satu di dunia. Jadi produsen aquatic plant terbesar di dunia dari Indonesia, dan itu butuh anak-anak muda, karena orang tua itu hanya cari aman. Dia ya sudah, saya udah aman, dapat penghasilan sekian, udah selesai. Tapi anak-anak muda itu dia visioner, dia bisa kembangkan itu sampai jauh ke depan. Yang harus saran saya itu jangan putus asa. Indonesia ini bagus, Indonesia ini bisa bersaing, anak-anak muda ini bisa bersaing dengan negara-negara lain. Itu big plan-nya saya, itu mudah-mudahan Indonesia bisa menjadi produsen terbesar aquatic plant di dunia. Ini pengalaman saya pribadi ya untuk bisnis ini, pada bisnis ekspor lah, saya menekankan ke bisnis ekspornya. Saya sebelumnya itu saya eksportir ikan hias, air tawar. Jadi sebelum di bisnis ini saya ya kebetulan itu saya nggak jalan, bangkrut lah kalau dibilang itu. Nah pada saat memulai di Swimi ini sebenarnya itu tidak sengaja. Jadi pengalamannya begini, pada saat partner saya bilang saya mau jalanin usaha, saya mau buka toko akuarium, saya hanya bilang kenapa tidak ekspor. Nah, partner saya bilang oke, kalau situ mau kerjain kita jalan. Nah, saat itu langsung dikerjain. Nah, saya pertama partner itu saya kerjasama dengan merekrut itu bukan anak saya, bukan anak muda, tapi kawan-kawan saya. Saya setahun berjalan itu tidak jalan sama sekali, tidak ada pasar sama sekali. Tapi pada saat saya merekrut anak muda, anak saya, kebetulan anak saya gitu ya, anak saya, itu alhamdulillah saya kasih tempo 3 bulan, itu jalan. Dan kuncinya hanya satu, saya minta kirim email, 100 email, kirim tiap minggu. Cari customer 100 email tiap minggu. Nah, itu yang pengalaman saya yang alhamdulillah sekarang ini bisa jalan. Jadi customer juga dia selalu order gitu. Nah, itu aja pengalaman yang memotivasi saya bahwa kenapa saya selalu anak muda, karena itu berbagai pengalaman saya rasakan. Anak muda yang bisa memunculkan Swimi ini. Untuk teman ekspor, saya berbagi saran bagaimana supaya bisa eksis di dalam ekspor ini, atau pekerjaan apapun. Kalau bagi saya itu pekerjaan apapun. Yang pertama itu bangga. Berkali-kali saya selalu bilang bangga dengan pekerjaan kita. Kedua, profesional. Jadi jangan pernah kita merasa puas dengan apa yang kita udah hasilkan. Selalu mencari tahu pasar, karena anak muda butuh pasar. Dan dia tahu pasar persis dibandingkan kami yang orang tua. Supaya anak muda itu juga gampang patah semangat. Jadi
kalau untuk supaya bisa maju ya, kita maju sama-sama. Saya harapkan Indonesia maju. Maju sama-sama itu profesional di bidang masing-masing. Dan nggak usah takut dengan pasar. Kita negara luas, di mana sumber daya alamnya ada, kita bisa berkompetisi dengan negara lain. Saya sendiri sudah merasakan. Ya maaf ya, saya maaf itu. Anak-anak muda Indonesia itu tidak kalah dengan negara lain. Karena customer kami sudah datang ke sini dan saya tahu. Hanya kelemahan di kita itu gampang putus asa. Jadi patah semangat, tidak jalan, stop. Tidak jalan, stop. Harus terus saja. Nah, itu aja. Jadi itulah yang menurut saya yang paling penting itu jangan pernah stop.